Ketahuilah bahwa warisan itu setannya yang gede. Kadang bukan barangnya. Hartanya tidak seberapa banyak, tapi setannya yang gede. Sehingga kadang kakak beradik bermusuhan hanya gara-gara meja patah kaki. Yang penting masuk neraka jahanam. Na'udzubillah. Padahal yang nama warisan rezeki nomplok tanpa jerih payah kita. Lalu kenapa kita harus masuk neraka dengan warisan? Berebut waris. Dan kalau sudah rebutan waris, mohon maaf, hati-hati. Jangan sampai ada di rumah Anda dengan keluarga Anda. Ini setannya gede dan banyak, neraka kebuka gara-gara warisan. Sehingga yang berebut waris bukan saja seorang kaya raya, tapi si fakir pun bisa rebutan waris loh ya. Dan ternyata bukan orang bodoh saja, orang alim, orang pintar, orang alim meninggal dunia, punya anak 2, ustadz muda, rebutan kantin pondok loh ya. Rebutan rizki yang sepele. Masya Allah, neraka dengan waris. Makanya kembalikan kepada ahlinya. Kalau sudah bukan bagianmu, sudah. Kalau sudah bagianmu, terima, syukur, makasih, rezeki nomplok. Tapi ternyata setan nggak bisa, nggak senang ada orang Islam, orang mukmin masuk surga, nggak mau, pengennya dikeluarkan dari surga. Dilarang masuk surga. Dibuat permasalahan, ya. Ada yang ngangkat suara lalu berantem, maka yang mengangkat suara dalam bagian waris adalah setan menjelma pakai kopiah putih. Hati-hati, kalau di rumahmu ada lagi pembagian waris, ada yang ngangkat suara, itu iblis menjelma. Baik. Kemudian warisan itu, adapun yang diberikan oleh orang tua saat hidup bukan bagian dari warisan, hibah. Pembagian biarpun orang tua tidak adil, kita tidak boleh menghitung. Misalnya mohon maaf, orang tuanya tidak adil, memberikan kakak yang pertama rumah, kakak yang kedua belum dikasih, bukan berarti belum adil, belum sempat. Jangan sekali-kali menganggap orang tuamu tidak adil, biarpun tampak di matamu tidak adil. Sebab orang tua mungkin bangun rumah kan langsung bangun 2, anaknya 2 misalnya. Anaknya 3 tidak langsung bangun 3, satu-satu. Baru bangun 1 meninggal. Maka 1 yang diberikan kepada kakak miliknya dia. Warisannya adalah yang ditinggal. Harta ayah. Waktu ayah wafat itu yang diwaris. Adapun yang diberikan kepada kakak miliknya kakak. Itu di hadapan Allah. Termasuk mohon maaf, adik pernah menjual harta ayah waktu ayah hidup. Kemudian setelah itu ayah memaafkannya atau ayah membiarkannya. Selesai berarti urusan dengan ayah. Maka setelah ayah meninggal dunia, maka sang adik tetap mendapatkan mendapatkan bagian. Bagiannya sama. Dari harta yang ada bagi 2, separuhan. Separuh untuk adik, separuh untuk kakak. Ingat wahai hamba Allah. Kakak yang tapi kami tidak mengatakan kakak ini bersalah. Mungkin belum mengerti. Karena dikira karena ayah sudah pernah memberinya waktu hidup, sehingga waktu meninggal tidak mendapatkannya. Ini menduga. Maka husnudon kami, sang kakak belum mengerti. Tapi setelah dengar omongan ini, insya Allah mengerti dia. Dia juga ingin masuk surga kok. Jadi harta yang ditinggal oleh ayahmu, wahai kakak, wahai adik, adalah dibagi 2. Karena laki-laki menghabiskan semuanya. Tidak ada ibu ya. Kalau ada ibu, ibu yang mendapatkannya nanti. Baik. Jadi selebihnya, setelah bikinnya untuk ibu adalah, ibu berarti kan istri zaujah, berarti kan 1/8 karena ada anak. Seperti 1/8 dikadikan pada ibunya zaujah, kemudian selebihnya bagi sang anak dibagi 2. Selesai. Biarpun sang adik pernah menjual, mungkin sudah dibeli mobil berapa, itu waktu hidup nggak ada urusannya. Yang jelas waktu ayah meninggal, harta yang ditinggal itulah yang diwaris. Adapun tampak ketidakadilan orang tua tidak boleh jadi bahan kita masuk neraka. Lalu kita marah, ayah dulu nggak adil, membuatkan rumah buat kakak. Sekarang kakak nggak boleh dapat dong, ini buat saya saja. Itu setan. Yang ngajari bicara itu syaitan. Warisan tidak semacam itu. Sengsara. Lihat, ingat, perebut waris tidak akan bakal damai. Perebut waris tidak akan damai. Panas kersang hidupnya, hatinya. Karena dia memutus tali persaudaraan, rizki akan sempit. Mutus tali persaudaraan, keindahan akan hilang. Panas hidupnya. Yang suka ngerebut waris, hati-hati. Makanya, jangan besaran sama perebut waris. Kalau dia perebut waris, jangan boleh jadi menantumu. Jangan nikah dengan perebut waris. Bahkan jangan duduk dengan perebut waris. Karena apa? Bisa saja musibah Allah turunkan, Anda ada di sampingnya. Rugi berurusan dengan perebut waris. Na'udzubillah. Jahat, penjahat, jahat. Benar. Kalau ada orang mungkin jahat ngambil hartanya orang. Ini harta saudaranya, darah. Dagingnya, nasabnya sambung, bapaknya sama, berebut. Adakah orang lebih jahat dari itu? Dia jahat, sangat jahat. Perebut waris jahat, penjahat di atas penjahat. Nerakanya paling dalam, subhanallah. Dosanya double 3, dosa ngambil hak saudaranya, dosa mutus tali persaudaraan, dosa nyakiti orang tua. 1 dosa saja cukup masuk neraka jahanam, neraka paling dalam, apalagi 3 dosa dilakukan. Semoga punya kesadaran yang pernah merebut waris, ayo tobat, kembalikan, selesai. Kita urusan dengan Allah loh ya. Wallahu a'lam bissawab. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.